Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pastinya masih semangat kan belajar dari rumah? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema 3, pertumbuhan hewan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang cara hewan berkembang biak. Nah, pada kali ini, Ibu akan mengingatkan kembali bagaimana cara hewan berkembang biak. Perkembangbiakan hewan ini meliputi 3 bagian, yaitu ovipar, yaitu hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Vivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Dan ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur juga melahirkan. Berikut ini adalah contoh cara hewan berkembang biak. Yang pertama, ovipar atau perkembangbiakan dengan cara bertelur. Contohnya ikan, ayam, burung, bebek, dan lain-lain. Contoh kedua adalah vivipar atau yang melahirkan. Contohnya ada kuda, ada kucing, ada juga sapi. Dan masih banyak contoh lainnya. Dan yang ketiga adalah contoh ovovivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur juga melahirkan. Ini contohnya ada ular boa dan juga ada kadal. Setiap hewan memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan cara daur hidup hewan. Nah, coba kalian perhatikan gambar daur hidup hewan kupu-kupu berikut ini. Kupu-kupu berasal dari telur yang menempel pada dedaunan. Kemudian telur-telur ini menetas menjadi seekor ulat. Ulat yang tumbuh atau hidup di antara dedaunan dan mengkonsumsi daun-daun yang dia tempeli. Kemudian, ulat berubah menjadi kepompong. Kepompong ini berfungsi untuk melindungi diri kupu-kupu yang belum sempurna. Kemudian, setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang sempurna. Nah, ini adalah contoh daur hidup hewan, yaitu kupu-kupu ya. Daur hidup hewan berikut ini dapat kalian ceritakan kepada orang tuamu. Nah, pertama-tama kalian harus amati gambar daur hidup hewan berikut dengan seksama. Kemudian, kalian pahami setiap tahapan yang dilalui. Selanjutnya, ceritakan tahapan-tahapan secara urut. Dan gunakan kosakata yang sesuai. Nah, sekarang kalian coba di rumah ceritakan cara daur hidup hewan ayam berikut ini. Dalam proses daur hidup hewan kupu-kupu, ternyata kita dapat menirukan gerakan daur ulang tersebut dengan beberapa gerakan seperti contoh berikut ini. Benny sedang melakukan gerak telur. Kemudian Udin sedang melakukan gerak ulat, yaitu dengan posisi badan merangkak. Kemudian Lani melakukan gerak kepompong dengan posisi badan berdiri, kemudian tangan mengepal di atas kepala, kaki diangkat satu. Nah, gerakan ini menyerupai bentuk kepompong. Kemudian gerakan yang terakhir yaitu Siti.
Siti merentangkan kedua tangannya menyerupai kupu-kupu yang sempurna. Nah, dalam melakukan gerakan-gerakan ini bersama teman kalian, pasti beberapa teman kalian ada yang melakukan kesalahan dalam gerakannya. Nah, untuk memperbaiki gerakan ini, maka kalian harus memberikan saran yang baik kepada teman kalian. Nah, menjaga persatuan dalam memberi saran ini diperlukan agar tidak ada perkelahian atau perseteruan di antara teman. Nah, bagaimana cara menjaga atau memberi saran kepada teman? Yaitu pertama, gunakan bahasa yang santun sehingga teman kalian tidak marah ataupun tersinggung. Kemudian, kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memberikan informasi atau jawaban yang benar. Nah, jika teman kalian melakukan gerakan yang salah, kalian bisa memberikan saran bagaimana gerakan yang benar. Selain cara-cara memberikan saran yang baik yang telah Ibu sebutkan sebelumnya, ada beberapa cara lain, yaitu dengan berterima kasih dan mau menerima masukan orang lain. Kemudian kita tidak boleh memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar terwujud kerukunan. Contohnya saja seperti mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Kemudian memberikan saran kepada teman, juga mau menerima saran dari teman. Jadi, kita tidak hanya memberikan saran kepada teman kita sendiri, tetapi kita harus menerima saran yang diberikan teman kita kepada kita. Dan yang terakhir, bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Ini merupakan sikap atau cara menjaga persatuan agar terwujudnya kerukunan di masyarakat atau antar teman. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara daur hidup kupu-kupu. Nah, sekarang tugas kalian adalah menceritakan tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, tugas ini dapat kalian lihat pada halaman 125 sampai dengan 126. Cobalah kalian praktikkan atau tirukan gerakan daur hidup hewan kupu-kupu pada halaman 127 sampai dengan 128. Lakukan gerakan tersebut bersama keluargamu, bisa bersama kakak, adik, atau kedua orang tua kalian. Nah, setelah kalian mempraktikkan gerakan tersebut, coba tuliskan saran yang baik untuk perbaikan gerakan yang dilakukan oleh anggota keluargamu. Nah, tugas ini dapat kalian lihat pada halaman 129. Nah, selamat mengerjakan. Cukup sekian pembelajaran hari ini, dan selamat mengerjakan tugas yang telah diberikan. Tetap jaga kesehatan di rumah, jangan lupa taati protokol kesehatan, kurangi untuk melakukan aktivitas di luar, dan tetap semangat untuk belajar ya nak. Nah, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.